Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Safira, Stambuk A 1112098. Dalam pembuatan video ini saya akan menganalisis tokoh utama dalam novel yang berjudul Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Saizam menggunakan teori Sigmund Freud dalam kajian psikoanalisis. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Sadar adalah tingkat yang berisi semua hal yang kita amati pada waktu tertentu. Ternyata, kesadaran hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mental. Salah satu bentuk karya sastra dalam teori psikoanalisisnya sangat erat hubungannya dengan sastra. Teori psikoanalisis memberikan adanya dorongan bawah sadar yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa seorang pengarang dalam menghasilkan suatu karya kadang-kadang dipengaruhi oleh unsur alam bawah sadar, sehingga membantu dalam menghasilkan karya sastra tersebut. Novel Dua Tanda Kurung mengisahkan pergolakan hidup yang dialami oleh tokoh utama, Susi Yantiana. Kajian psikoanalogisnya cukup menarik, terutama mengenai struktur kepribadian dan mekanisme pertahanan diri yang digunakan oleh tokoh utama dalam menghadapi konflik yang dialaminya. Pengarang menggambarkan unsur kehidupan tersebut melalui tokoh-tokohnya. Dalam novel ini terdapat tokoh utama, yaitu Susi Yantiana, seorang perempuan yang berstatus janda dan pemilik warung kopi yang menjadi bahan pembicaraan warga desa Pandansari karena dianggap sebagai perempuan nakal yang berusaha menemukan dirinya di tengah pergolakan hidupnya. Berbagai tekanan dan kekacauan psikologi dan karakter membuatnya kehilangan eksistensi keakuannya. Dalam hidupnya, ia kerap lari dari kehidupannya dengan mengubah nama. Pada awal cerita, dia dikenal dengan nama Yanti, kemudian Susana, dan yang terakhir adalah Tiana. Akan tetapi seperti lingkaran karma saja, meski sudah mengganti-ganti nama dan mencoba membuka lembar kehidupan yang baru, Susi Yantiana tetap kembali pada kegelapan dan keresahannya. Uniknya, Handoko menyisipkan permasalahannya untuk membangun sebuah cerita, seperti pemilihan lurah yang membuat geger desa. Hal ini tidak hanya sebagai tempelan, tetapi sebagai unsur pembangun kehidupan dan alur cerita dalam Dua Tanda Kurung ini. Lalu alasan saya untuk mengambil novel ini yaitu karena gagasan cerita yang menarik untuk dikaji, serta dilihat dari segi penceritaannya. Novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Saizam ini dilengkapi oleh bait-bait puisi perjalanan kehidupan tokoh utama yang paling mendominasi dan saling berkaitan yang bergerak dalam panggung pementasannya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tokoh utama dalam novel tersebut. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Di akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.